Setelah minta amnesti, ajukan PK dan berhembus ada orang besar dan sutradara di Kejari, kini kasus Sylvester kembali lingkupi Kejagung sebagai lembaga tertinggi kejaksaan, patut diduga lakukan obstruction of justice, di mana tak berani eksekusi Sylvester termasuk perintangan terhadap pengakuan hukum. Tak hanya mencoreng wajah kejaksaan, tetapi kasus ini juga bikin wajah hukum di negeri ini jadi berantakan. Ini lagi keluar semua, Mbak. Semua ini. Iya, soalnya atau ada yang bisa dihubungin gitu nggak? Soalnya saya tuh udah beberapa kali ngechat Pak Kajari, nggak pernah dijawab soalnya. Nanti kita infoin lagi ya, Mbak. Soalnya ini masih pada sibuk. Di mana? Dari BPN semua. Pastikan. Apakah sudah ada permohonan PK-nya ke Kejari Jakarta Selatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau sekalian dicek apakah ditembuskan kepada Kejaksaan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Oh, sampai sekarang belum dieksekusi, kenapa? Kewenangan sepenuhnya, enggak. Kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Namanya kekuasaan itu, orang-orang di bawah birokrasi itu kan selalu menunggu perintah kekuasaan. Ini belum ada hilalnya. Mesti gelap gulita. Iya kan? Dia berpikir ini orang yang dekat dengan kekuasaan, kan begitu? Ya. Ini belum ada hilalnya. Karena itu Pak Jaksa ini, Jaksa Agung nih, ya. Jaksa Agung, Anda tidak usah tunggu hilal dari siapapun. Anggap saja tidak ada orang besar seperti dikatakan beliau. Nggak ada orang besar. Karena itu Anda harus berani mengeksekusinya. Besok insya Allah Sylvester akan dieksekusi. Kalau tidak, berarti Jaksa Agung, kemudian juga Kepala Kejaksaan Negeri melakukan yang namanya obstruction of justice. Dia menghalang-halangi penegakan hukum. Tegasan lagi dari Kejagung, Pak Anang, untuk Sylvester Matutina, apakah benar memiliki ipar di Kejari Jaksel? Kemudian kenapa hingga saat ini belum dilakukan eksekusi? Karena Komjak juga sudah bersuara bahwa akan menjadi presiden buruk untuk Kejagung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Metro ya? Baik. Kami sudah cek, berdasarkan report dari Kejari Jakarta Selatan, tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua, terkait yang bersangkutan, memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan report masih terakhir akan mengadakan PK di PN Jakarta Selatan. Wajib bagi pihak Kejari itu mengeksekusi untuk meyakinkan itu ternyata beda apa yang telah disampaikan Kejari kepada rakyat ataupun dipubliskan untuk rakyat Indonesia. Itu ternyata beda. Mungkin jaksa ragu. Bro, kalau sudah inkrah itu tidak ada lagi kehati-hatian. Yang ada kalau kemanusiaan tadi mau hukuman mati. Bisa itu kewenangan. Anda juga bayangkan jaksa, Sylvester itu cuma kena 1,5 tahun, orangnya sehat walafiat, kaya raya pula orangnya. Ya, kita nggak tahu kenapa jaksa menunda. Ya itu karena tadi ada orang besar, ada unsur kehati-hatian, sekarang ada unsur keraguan-raguan di situ. Ya sudah. Alasan kemanusiaan sehingga dia menunda. Itu bisa terjadi. Namanya eksekusi. Secara definisi apa itu novum adalah ditemukannya sebuah fakta, di mana andaikan fakta ditemukan fakta baru, di mana andaikan fakta itu ada pada saat persidangan, maka putusan bisa boleh berubah. Itu by definition ya, itu namanya novum. Yang kedua, adanya pertentangan putusan, itu persoalan kedua. Ketiga, kehilapan hakim atau kekeliruan nyata. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah di antara prasyarat-prasyarat dasar ini dipenuhi oleh saudara Sylvester atau tidak? Kalau kita bicara permohonan maaf ini memang tidak relevan. Karena ini kasus sudah berproses dan inkrah. Maaf di sini hanya bisa dipahami sebagai hal yang sifatnya sosiologis, politis. Ya udahlah kita maaf, tapi pengadilan proses tetap jalan. Nah, ketika sudah inkrah seperti ini, memang ya tidak ada cara lain, harus dieksekusi. Nah, akan menjadi sebuah presiden buruk dalam law enforcement kita
kalau seandainya yang berkekuatan hukum tetap ini tidak dieksekusi. Nanti bilang, gimana kalau misalnya dieksekusi langsung dikasih amnesti? Itu urusan Pak Prabowo, ya kan? It is not my business. Tapi yang paling penting dieksekusi dulu. Dan ini debat eksekusinya sudah berapa hari ini? Padahal tinggal datang atau diambil itu soal lain. Yang penting masuk dulu. Kemudian soal nanti, Pak, saya dapat bagian dari amnesti dong. Saya juga minta garasi, itu soal lain. Analisa Anda? Silvester banyak sekali mengancam-ancam teman-teman seperti yang sudah dikriminalisasikan, ataupun teman-teman Pak Roy CS itu juga diancam-ancam, mau dipenjarakan lah, inilah dan itulah. Banyak sekali teman-teman yang sudah dipersekusi, seperti Pak Otok itu kan juga dipersekusi waktu kejadian di Solo. Lah, dianya sendiri, Silvester ini malah justru dia ingkrah dengan vonis 1,5 tahun. Itu layak itu dan harus dipenjarakan. Kira-kira siapa sih yang lebih besar dari Jaksa Agung? Kan ini masalahnya adalah konon Jaksa Agung sudah memerintahkan melalui Kapus Penkum. Artinya kan juru bicara Kejaksaan Agung dong, berarti Jaksa Agung kan yang perintahkan. Tapi kok bisa Kejari, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan perintah eksekusi tersebut? Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana Silvester Matutina oleh Kejaksaan sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Komjak menilai bahwa proses eksekusi ini merupakan bagian dari kepastian hukum di Indonesia. Komjak mendukung setiap langkah kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel selama seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Komisi Kejaksaan memantau pelaksanaan eksekusi ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Kami menilai bahwa profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam proses hukum harus terus dijaga oleh seluruh aparat penegak hukum. Kejaksaan diduga terlibat skandal penundaan eksekusi terpidana Silvester Matutina. Adakah tangan projo di balik ini? Penegakan hukum di Indonesia kembali tercoreng terpidana Silvester Matutina yang seharusnya sudah menjalani eksekusi hukuman 6 tahun silam. Hingga kini belum tersentuh tindakan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan. Fakta ini memicu spekulasi publik tentang adanya kekuatan besar di balik kelembapan tersebut. Pengamat politik publik sekaligus alumni PPRA 48 Lemhanas, Wislon Lalengke, mengungkap dugaan mengejutkan tokoh pers nasional ini menduga ada tangan projo bermain di balik layar sehingga eksekusi tidak kunjung dilakukan. Lebih jauh, wartawan senior itu mendesak Kejaksaan Agung segera turun tangan memeriksa Kejari dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut. Dalam eksekusi Silvester tanpa kompromi, tidak boleh ada orang kebal hukum di negara yang mengaku sebagai negara hukum ini, kata Wilson Lalingke. Kasus mangkirnya Silvester Matutina itu untuk menjalani hukuman 1,5 tahun penjara telah memunculkan keprihatinan banyak pihak. Tidak kurang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut bersuara keras mendesak Kejaksaan melakukan tugasnya mengeksekusi sang terpidana Silvester Matutina sesegera mungkin. Putusan hukum atas pendukung utama mantan Presiden Jokowi yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata dibiarkan hilang ditelan waktu hingga berita ini diturunkan. Eksekusi tidak pernah dilakukan tanpa penjelasan resmi yang transparan dari pihak eksekutor alias Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.